Kalian pernah gak waktu kalian lagi ngeliat-liat di internet, terus kemudian kamu ngeliat foto-foto kayak gini, semacam penanda peringatan yang ditempel di tempat-tempat asing, penuh dengan kata-kata yang bikin merinding, seperti baling-baling bisa merobek kepalamu, atau kayak gitu. Ada banyak banget contoh-contohnya, dari penanda peringatan yang menunjukkan bahaya yang jelas, atau penanda-penanda yang sama sekali gak masuk akal. Dan kalau kamu kayak aku, kamu langsung pikir, kenapa penanda-penanda gini harus dibuat? Kenapa mereka dibuat begitu aneh dan mengerikan? Siapa yang memasangnya? Dan yang paling penting, kejadian apa yang terjadi di tempat itu hingga mereka harus memasang penanda peringatan tersebut? Dan enggak, saya nggak ngomongin penanda-penanda yang kayak begini, peringatan yang udah kelihatan banget kalau ini sengaja dibuat menyeramkan, buat dijual sebagai prop atau dekorasi-dekorasi buat Halloween atau rumah-rumah hantu kayak gitu. Enggak, semua peringatan-peringatan ini merupakan peringatan asli yang dipasang di suatu tempat untuk tujuan tertentu. Di balik setiap tanda-tanda ini ada sebuah cerita. Mereka dipasang pada tempat-tempat di mana bahkan tanpa mengetahui kisah sepenuhnya, kita dapat melihat dengan jelas bahwa sesuatu yang sangat mengerikan pernah terjadi di sini. Hingga orang-orang yang pernah ke sana harus meninggalkan jejak yang berupa peringatan untuk mencegah orang-orang lain dari melakukan kesalahan fatal yang sama. Dan hari ini kita akan membicarakan papan-papan peringatan ini, melihat kisah-kisah di balik mereka, fenomena-fenomena apa yang terjadi di sekitar situ, hingga kisah-kisah tragedi korban-korbannya yang merupakan alasan kenapa peringatan ini dipasang dari awalnya. Jadi jika itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana, karena kita akan langsung menjelajahi mengenai asal mula dan mencari tahu segala sesuatunya mengenai penanda-penanda mengerikan. Sesuatu yang saya rasa harus diklarifikasi dari awal adalah peringatan atau asumsi orang-orang kalau peringatan penanda-penanda ini itu cuma merupakan penanda biasa. Mereka dipasang di sana seperti halnya penanda yang normal, yang gak ada serem-seremnya sama sekali. Namun, percaya atau enggak, ini kurang benar. Ya, semua penanda-penanda ini emang punya satu tujuan, yaitu merupakan sebagai sebuah peringatan. Tapi sama seperti semua karya artistik apapun, penanda-penanda ini didesain sedemikian rupa dengan alasan tertentu. Ya, memang dari penanda-penanda ini ada beberapa yang benar-benar nggak ada spesialnya, cuman merupakan penanda aneh yang biasa aja. Kayak contohnya yang ini, yang dari saya tahu benar-benar cuman merupakan pilihan desain yang agak aneh. Karena kalau dilihat dari penandanya, ini benar-benar cuma kelihatan seperti sebuah penanda peringatan biasa untuk orang tua agar selalu menjaga anaknya yang dipasang di sebuah taman bermain. Tapi entah kenapa mereka ngebuat desainnya kayak gini. Tapi itu bukan berarti mereka semua seperti itu. Justru penanda-penanda yang lain itu dibuat mengerikan dengan tujuan untuk menghindari sebuah bahaya yang sangat jelas. Sebuah contoh populer adalah yang ini, sebuah penanda peringatan yang tertulis bahaya ekstrim, mesin penenggelam bendung terendam. Banyak orang yang melihat penanda ini hanya berasumsi kalau tanda ini dipasang cuman karena adanya arus kencang di perairan itu, yang mungkin bisa membuat berenang di situ lebih beresiko. Tapi asumsi ini salah. Justru penanda ini dipasang karena di balik permukaan air yang tenang itu tersembunyi sebuah fenomena alam yang jauh lebih mematikan. Melihat dari foto bendung ini yang lebih jauh, kita bisa melihat aliran air aneh ini. Kalau kalian perhatikan, ada sebuah arus yang kencang yang turun dari bendungannya, tapi ketika sudah nyentuh ke bagian bawah, ditemui oleh arus yang lebih pelan yang berlawan arah. Dan aliran air di atas bendungan yang terendam ini sebenarnya merupakan sebuah arus balik yang dikenal sebagai sebuah hydraulic jump atau submerged hydraulic jump. Ini mereka bukan sekedar arus kuat, tapi merupakan salah satu fenomena alam yang paling mematikan, yang bisa memerangkap dan menenggelamkan siapapun yang jatuh ke dalam. Air yang mengalir turun dari bendungan akan menciptakan sebuah pusaran yang menarik segala sesuatu yang ingin coba keluar kembali ke dalam, terus-menerus mengaduk apapun yang terperangkap di dalamnya tanpa henti, menciptakan sebuah fenomena yang saking bahaya dan mematikannya. Jika kamu ngeliat orang lain jatuh ke dalam, kamu dilarang untuk coba menyelamatkannya sendirian.
Nggak peduli kamu mau sejago apa berenangnya, arus mesin penenggelam ini bahkan bisa membunuh dan menenggelamkan perenang dan tim-tim penyelamat profesional yang telah terlatih untuk melawan arus. Dan karena bahaya ekstrim ini, hanya orang-orang yang sudah dilatih untuk skenario spesifik ini, yaitu untuk menyelamatkan orang dari sebuah pusaran penenggelam, hanya mereka dipersilakan untuk coba menyelamatkan orang yang terjatuh ke dalam. Banyak orang yang meremehkan bahaya-bahaya seperti ini karena mereka nggak bisa ngelihat bahayanya secara langsung. Ini bukan seperti sebuah pusaran taifun yang kelihatan menuju ke atas dan menyor-nyor, mengaduk dan menarik semuanya ke dalam, atau sebuah pusaran ke dalam yang terlihat jelas dan mematikan, melainkan cuman sebuah arus balik yang kalau dari luar nggak kelihatan terlalu berbahaya. Dan ini merupakan salah satu contoh alasan kenapa penanda-penanda ini dibuat begitu mengerikan dan aneh, untuk memperingatkan orang-orang mengenai bahaya-bahaya yang gak bisa dilihat, bahaya yang telah menelan banyak nyawa tanpa disadari. Namun nggak semua penanda peringatan ini dibuat untuk alasan seperti itu. Beberapa dibuat untuk memperingatkan atau memberitahu orang-orang agar mereka nggak melakukan sesuatu yang bodoh, sesuatu hal yang bisa mengakhiri hidup mereka dengan tragis. Contohnya seperti ini. Tanda ini ditulis, gunung-gunung ini akan terasa sedingin dan sesepi 200 tahun yang lalu. Ini adalah titik tanpa jalan kembali. Nah, tanda ini dipasang di sebuah jalur pendakian yang bernama The Buckland Trail. Dia terletak pada Green Mountain National Park, dan meskipun jalur pendakiannya sendiri enggak dianggap terlalu sulit bagi orang-orang yang udah siap dan berpengalaman untuk mendaki, ini hanya berlaku di wilayah pendakian ofisialnya. Nah, di Buckland Trail ini, mereka menempatkan jalur ini di sebuah hutan yang luas. Jadi, untuk memastikan orang-orang gak berkeliaran kemana-mana dan gak sengaja tersesat di daerah yang berbahaya, mereka ada memasang beberapa tali pada ujung jalur pendakiannya sebagai pembatas wilayah yang kalian bisa lihat di sini. Tapi orang-orang tampaknya sangat meremehkan betapa bahayanya hutan di luar perbatasan ini sebenarnya. Atau mungkin mereka terlalu pede dengan skill mereka untuk mendaki. Entah gimana, seringkali di wilayah ini ada kejadian di mana sebuah kelompok mendaki keluar dari perbatasannya dan diantara menghilang dan gak pernah ditemukan, atau jenazahnya ditemukan di luar jalur pendakiannya. Salah satu contoh terbesarnya justru terjadi pada awal tahun ini, di mana pada 20 Januari 2024, 24 orang kelompok yang dibagi jadi 3, di mana 3 atau 5 di antara mereka merupakan anak-anak. 2 di antara anak-anak itu merupakan bocil-bocil yang baru berumur 5 tahun. Entah kenapa diajak pergi mendaki keluar zona pendakian ofisialnya dan menghilang secara bersamaan. Tapi untungnya setelah pencarian yang sangat luas yang dikoordinasi oleh beberapa organisasi dan agensi-agensi tim pencarian dan penyelamat yang lain, setelah upaya pencarian yang berlangsung selama 5 jam berturut-turut tanpa henti di atas salju yang dingin, semua dari 24 orang itu berhasil dikembalikan dengan selamat. Dan karena inilah penanda-penanda peringatan yang seperti di foto ini dipasang di sepanjang batasnya untuk memperingatkan orang-orang yang kurang pintar buat jangan keluar perbatasannya, apalagi kalau ngebawa anak. Seperti yang ditulis penandanya, gunung-gunung ini akan terasa sesepi dan sedingin seperti yang sama pada 200 tahun yang lalu. Dan jika kamu pernah membaca kisah-kisah atau kasus-kasus mengenai orang yang menghilang atau tersesat dalam hutan dan akhirnya meninggal di sana, atau mereka yang meninggal setelah bercoba untuk berjuang dan bertahan hidup selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, kalian tahu dengan jelas perasaan apa yang dibicarakan dengan penanda peringatan ini. Nah, sekarang kita udah ngelihat beberapa penanda-penanda yang mengerikan seperti ini, yang benar-benar serius. Sekarang saya mau ngeliat sesuatu yang kurang depressing, dan juga yang penjelasannya jauh lebih simple dari yang kalian pikir. Contohnya yang ini, sebuah penanda peringatan yang ditempel di balik sebuah pintu besar, di mana di penandanya tertulis, "Bahaya, jangan pernah membuka pintu ini kalau hari sudah gelap. Selalu melihat-lihat sebelum Anda buka pintu ini. Hidupmu bisa bergantung pada itu." Nah, sekilas tanpa konteks, ini terlihat seperti sebuah peringatan yang benar-benar serius, biar orang-orang pada waspada mengenai apapun yang di belakang pintu itu. Apa ini tempat di mana sebuah penyakit mematikan sedang dikarantina? Atau tempat yang mengandung radiasi fatal? Sebuah gas beracun? Hewan buas? Atau mungkin sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Dan kalau dilihat, tampaknya ada banyak tempat-tempat yang menggunakan penanda peringatan ini.
hampir seakan-akan mereka ditempatkan di situ karena sesuatu yang bisa ditemukan di tempat-tempat spesifik ini. Mungkin mereka ditempatkan di depan gudang yang merupakan organisasi narkoba ilegal bawah tanah yang bercabang di seluruh dunia. Tunggu, itu dapur? Iya, itu dapur. Karena meskipun benar kalau penanda-penanda ini bisa ditemukan di banyak tempat, hampir semuanya, atau setidaknya semuanya yang saya kasih lihat kalian, itu terletak di belakang pintu Taco Bell. Tapi kenapa? Kenapa mereka memasang penanda mengerikan banget ini di belakang pintunya? Sesuatu yang kelihatannya serius banget, seakan-akan mereka lagi menahan sesuatu yang mematikan di dalam pintunya. Nah, jangan salah paham. Dapur Taco Bell mungkin bisa merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Tapi itu masih nggak bisa menjelaskan kenapa penanda ini dibuat. Apa mereka sedang menyembunyikan sesuatu? Enggak, justru sebaliknya. Karena kalau kita perhatikan, penanda-penanda ini dipasang di dalam pintunya, bukan di luar. Dan justru peringatan ini dipasang untuk alasan keamanan. Karena di malam hari, di tempat-tempat tertentu, ketika restoran Taco Bell ini udah tutup dan suasananya mulai sepi, resiko terjadinya perampokan dan kemalingan itu meningkat drastis. Perampok dan maling biasanya bakal masuk dari pintu depan Taco Bell-nya, dan karena itu pintu depannya dipasang banyak CCTV untuk memantau demi keamanan. Tapi kalau gitu, kalau karyawan-karyawannya keluar, bukannya perampoknya malah bakal nyerang mereka? Enggak, karena pada malam hari semua karyawannya bakal keluar lewat pintu belakang yang dibuat untuk menyamar dengan tembok-tembok sekitarnya dan ditempatkan di tempat yang gelap agar malam-malam ketika semua perampok dan begal-begalnya lagi di depan, mereka bisa keluar lewat belakang. Dan kalau seandainya sudah malam hari dan seorang karyawan ngebuka pintunya semena-mena, mereka bisa memperlihatkan lokasi dari pintu rahasia ini dan membiarkan semua perampok-perampoknya untuk masuk dan menyerang mereka. Percaya atau enggak, ini merupakan sebuah kejadian yang sering terjadi. Meskipun awalnya kelihatan seperti sebuah peringatan untuk apapun di balik pintunya atau di dalam bangunannya, sebenarnya merupakan peringatan untuk orang-orang yang di dalam mengenai bahayanya lingkungan luar. Namun penanda selanjutnya ini punya alasan yang jauh lebih jelas mengenai kenapa dia dipasang. Ia tertulis, kontainer ini menyangkut sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Bahayanya cepat disampaikan dan jelas, jangan deket-deket mobilnya. Sebuah contoh lain yang bahayanya langsung cepat tersampaikan, meskipun apa bahayanya itu sendiri kurang jelas, adalah penanda yang ini, di mana dia tertulis, peringatan, roda yang berputar bisa menyebabkan cedera fatal. Jauhin pakaian dan rambut. Nah, mungkin dari awalnya cuman ngeliat dari gambarnya kayak gini, kita nggak tahu bahayanya yang dimaksud itu apa. Cuman ada gambar orang ini yang kelihatannya dipelintir-pelintir di sebelah tiang tanpa alasan apapun. Mungkin dari gambarnya kamu bisa menghubungkan ini ke sebuah mesin yang berputar yang nggak boleh dipegang. Tapi mesin apa sebenarnya? Dan yang lebih menarik, kejadian apa yang terjadi di tempat ini hingga penanda mengerikan ini harus sampai dipasang. Nah, roda gigi yang dimaksud dengan penanda ini adalah sesuatu yang dimaksud dengan sebuah driveline atau rotating driveline. Ini adalah sebuah komponen mesin yang biasanya ditemukan di alat pertanian, seperti truk, mesin penggiling, atau traktor. Alat-alat yang membantu pekerjaan agar jadi lebih efisien. Namun, sesuatu mengenai roda-roda driveline kayak gini adalah mereka biasanya dibiarkan terbuka. Dan ada banyak sekali kejadian-kejadian di mana seorang petani yang sedang memaintenance mesinnya atau lagi ngebenerin atau ngebersihin rodanya, nggak sengaja bajunya nyangkut di driveline porosnya, dan dalam sekejap tangannya terpelintir sampai putus. Sebuah contoh asli yang sangat-sangat tragis terjadi pada 2016 ketika seorang wanita yang berumur 54 tahun yang sedang mindahin biji-bijiannya yang berupa jagung, di mana dia bakal ngambil sebuah gerobak jagung dan ngedorongnya dan masukin ke dalam silo bareng orang lain. Di tengah-tengah lagi mindahin jagungnya, petani ini bilang ke orang lainnya untuk kembali ke ladangnya buat memanen lebih banyak jagung. Jadi dia pergi selama 20 menit buat memanen jagung, sedangkan petani ini memindahkan jagungnya sendirian. Tapi ketika orang itu kembali, dia ngeliat petaninya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Poros driveline yang terbuka begitu aja menyebabkan pakaian petaninya tersangkut dan dia tertarik ke dalam. Porosnya menarik dan menyeret tubuhnya begitu kuat hingga tubuhnya terpelintir dan terjerat di sekitar mesin. Anggota tubuhnya hancur dan terpuntir di sekitar porosnya,
Seperti halnya sebuah benang yang kusut. Driveline yang berputar itu telah merobek pakaiannya hingga hancur. Namun yang masih tersisa masih terikat erat, mencengkram dan membeset kulitnya hingga menyebabkan luka dalam. Mesinnya gak bisa berhenti. Dia terus menggiling dari dagingnya, otot-ototnya, hingga menghancurkan tulang-tulangnya. Lengan yang pertama kali terperangkap oleh mesinnya tergelantungan, hampir putus, dengan kulitnya tergantung yang robek dari sendi-sendinya. Jelas setelah orang itu kembali, petaninya telah meninggal dan darahnya tersebar di mana-mana. Dia sudah sama sekali gak bisa diselamatkan. Tulang punggungnya patah di beberapa tempat dan ia menderita banyak luka internal di bawah tekanan yang tiada henti-hentinya. Dan sayangnya tragedi ini hanya merupakan satu dari begitu banyak kisah-kisah tragis yang berhubungan dengan rotating driveline ini. Dan dengan ini ia memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas mengenai kenapa penanda-penanda peringatan ini dibuat seperti ini dan kenapa kita harus mengikutinya. Oke, stop sampai situ dulu hal-hal menyedihkannya. Sekarang saya mau ngeliat-liat penanda-penanda yang kurang jelas. Hampir seakan-akan dia sengaja dibuat mengerikan, meskipun penjelasannya sangat simple. Coba, lihat penanda ini. Atau ini. Atau ini. Atau ini. Nah, pada awalnya saya jamin beberapa dari kalian pikir kalau ini merupakan satu di antara dua hal. Di antara mereka merupakan penanda peringatan palsu yang dibuat-buat sebagai prop, atau mereka ditempatkan di tempat-tempat tinggi seperti proyek pembangunan, tiang listrik, atau di ujung tebing-tebing. Tapi itu nggak sepenuhnya menjelaskan kenapa mereka harus sampai memasang penanda ini. Apa kejadian orang-orang yang jatuh dari atas terjadi begitu seringnya? Sering banget, udah kayak kotoran burung yang jatuh tiap hari, sampai mereka harus menaruh tanda buat memperingati orang di bawah untuk hati-hati kalau lewat. Atau mungkin peringatan ini ditempatkan di sebuah tempat yang jauh lebih berbahaya bahkan daripada itu. Dan penanda ini bukan hanya memperingati kita mengenai jenazah-jenazah yang akan jatuh, melainkan sesuatu yang jauh lebih... Tunggu, kok mereka jatuhnya kayak ngepost gitu? Dan talinya kayak bukan kayak pengaman konstruksi. Oh, ya, ini merupakan tanda peringatan di sebuah tempat wisata bungee jumping. Bukan tempat proyek pembangunan atau proyek apapun, tapi bungee jumping. Dan jujur, sebenarnya kalau kita udah tahu makna di balik penandanya, kalau kita lihat lagi, kelihatannya jelas kalau itu yang dimaksud. Tapi meskipun itu, saya masih bingung kenapa mereka buatnya ambigu banget. Tapi setidaknya, mau seaneh apapun penanda-penanda ini, mereka masih memperingatkan orang-orang mengenai sebuah bahaya yang nyata, yang jelas ada. Mereka dipasang dan didesain dengan alasan yang jelas. Mau alasan itu seambigu atau seaneh apapun, jelas alasannya. Enggak kayak penanda-penanda lain yang akan kita bicarakan setelah ini. Coba lihat yang ini. Maksudnya apa? Dia ditulis, anak-anak melambai, mohon untuk melambai balik. Dan jujur, kayaknya kemungkinan paling besar ini hanyalah sebuah penanda yang dipasang di tempat bermain atau mungkin di sekolah, di mana ada banyak anak-anak kecil yang mungkin lewat dan melambai-lambai ke mobil-mobil yang jalan di sekitar daerah itu. Dan tempat ini udah lama dibiarkan atau ditinggalkan hancur. Namun entah kenapa penandanya dibiarkan begitu saja. Tapi jujur, aku bener-bener gak bisa menemukan apapun mengenai penanda ini, kecuali sebuah TikTok yang mengatakan kalau tempat ini digentayangi hantu anak-anak yang dia bilang kalau kamu lihat arwah anak-anak ini melambai ke kamu harus melambai balik ke mereka, atau sesuatu yang sangat buruk akan terjadi padamu. Yang mungkin bisa dibilang sebagai sebuah bahaya yang jelas. Saya sendiri masih belum mengatakan itu cukup jelas sampai harus ditaruh penanda, tapi setidaknya masih ada gitu loh. Bukan kayak yang ini. Dia ditulis, Kota Madrid tidak lagi bertanggung jawab atas. Dan di bawahnya ditulis hal-hal dari penculikan UFO, pelukan Yeti, pusaran lengket, dan hal-hal aneh lainnya. Atau mungkin yang ini, yang tertulis, aku tahu di mana itu, dengan tulisan bold merah, yang kita bahkan gak bisa mengspekulasi maksudnya apa. Bahkan beberapa tampaknya mengerikan dengan gak sengaja. Kayak pohon ini, yang tumbuh di sekitar penandanya dan mengelilinginya dengan kayu, menutupi hampir semuanya kecuali satu kata, help.
Dan jujur menurut aku sendiri, entah kenapa yang ini bener-bener mengganggu aku. Nggak tahu kenapa, mungkin karena begitu simpelnya kali. Terus ada penanda-penanda yang bener-bener ambigu maksudnya. Seperti yang ini, tertulis, "Selamat datang ke Chinor." Chinor? China? Selamat datang ke Chinor, kamu nggak akan keluar. Saya nggak tahu kenapa ini terasa seperti ancaman kalau dibilang. Ya mungkin maksud mereka itu baik, kayak tempat ini saking serunya kamu nggak akan mau keluar. Tapi nggak tahu kenapa dari foto ini katanya kayak maksud mereka bukan gitu. Dan sekarang setelah kita melihat banyak sekali dari penanda-penanda ini, dari yang aneh, yang mengerikan, yang benar-benar gelap dan tragis, hingga yang sama sekali nggak jelas atau bahkan yang nggak sengaja mengerikan, aku rasa kita semua bisa menyimpulkan kalau penanda-penanda ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada apa yang bisa dilihat dari pandangan pertama. Mereka ada untuk memperingatkan kita dari bahaya-bahaya yang bisa dilihat, bahaya-bahaya yang nyata dan gak nyata, bahaya-bahaya yang di dalam, atau bahaya-bahaya yang di luar. Dan dengan itu, saya sekarang masuk ke dalam topik utama videonya. Kenapa saya tiba-tiba memutuskan untuk ngomongin penanda-penanda ini? Ya, karena mereka menarik aja bagi aku. Oke, jujur, aku nggak punya alasan yang jelas kenapa saya tiba-tiba memutuskan buat ngebuat video mengenai ini. Kalau setidaknya ada sebuah makna yang bisa diambil dari videonya, adalah mau penanda-penanda peringatan ada itu seaneh atau seabsurd atau segak jelas apapun bentuknya, beberapa mungkin sangat penting untuk kita pahami kenapa itu berbahaya atau bahaya apa yang coba mereka beritahu ke kita, untuk menghindari kita melakukan sesuatu yang bodoh dan menghindari sebuah tragedi yang bisa terjadi pada kita semua. Dan makanya karena itu, kalian melihat penanda-penanda yang kelihatannya lucu atau aneh atau gimana pun, semuanya harus diikuti dengan sangat teliti. Tanda-tanda ini bukan hanya sekedar peringatan biasa. Di balik setiap kata dan simbol, tersembunyi cerita dan pengalaman yang kelam. Mereka bukan hanya merupakan sebuah upaya untuk menjaga kita dari bahaya, tapi juga merupakan cerminan dari tragedi yang pernah terjadi sebelumnya. Tragedi yang mereka berusaha agar enggak terulang kembali. Setiap penanda peringatan membawa beban sejarah. Dan ingatlah, di setiap langkah kita, tanda-tanda ini menjadi pengingat akan rapuhnya batas antara keselamatan dan bahaya. Jangan pernah mengabaikan mereka. Karena kalau sesuatu yang bisa kalian ambil dari video ini, mereka semua itu dipasang di tempat-tempat itu dengan sebuah alasan yang jelas. Dan kalau kamu mengabaikannya, bisa jadi penanda peringatan itu merupakan penanda terakhir yang pernah kamu lihat. Dan dengan itu, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Jujur, saya nggak tahu video ini tujuannya atau topiknya bahkan apa. Saya sering lihat video atau foto mengenai penanda-penanda mengerikan ini, dan saya nggak tahu apa, saya kalau ngeliat mereka itu kayak ada sebuah perasaan yang aneh yang muncul dalam diri saya. Kayak sebuah takut atau ketakutan mengenai sesuatu yang bahkan kita nggak bisa pahami. Tapi meskipun itu, aku harap kalian nge-enjoy video ini sama seperti saya nge-enjoy membuatnya. Ini benar-benar cuman video dimana aku ngebahas penanda-penanda peringatan yang menurut aku cukup menarik. Sesuatu yang ngebuat saya agak frustasi adalah pada awalnya saya mau ngebuat video ini karena dua penanda spesifik ini bener-bener yang gak ada konteks atau penjelasan apapun mengenai mereka. Coba lihat mereka. Meskipun kita nggak punya konteks apapun, kita langsung dapat informasi kalau kamu ini lagi dalam bahaya yang besar banget. Bahkan sampai mereka berdua sempat viral dengan orang-orang yang bingung mengenai apa maksud dari penanda ini sebenarnya dan bahaya apa yang mereka coba sampaikan ke kamu. Tapi karena mereka sama sekali nggak ada punya penjelasan yang pasti, aku coba cari tahu sendiri penandanya dipasang buat apa. Dan itu kenapa awalnya aku mulai mencari tahu mengenai asal mula penanda-penanda ini. Tapi sayangnya, bahkan setelah saya mencari di mana-mana makna dan asal dari tanda ini dan ini, saya masih gak tahu itu buat apa. Dan menurut saya penanda-penanda yang kayak gini itu yang paling misterius. Dan sebelum kalian bilang ini cuma sebuah prop atau gambar yang sengaja dibuat mengerikan untuk sebuah ilustrasi Halloween atau horor kayak gitu, enggak. Ini adalah foto di mana kalian bisa ngeliat kalau penanda ini digunakan dengan deskripsinya yang di crop di sampingnya.
Ini beneran kalau kalian ngeliat image Google, kalian bisa lihat sendiri. Ini merupakan penanda yang asli. Jadi kalau kalian tahu penanda-penanda ini itu dipasang buat apa, please kasih tahu aku masih bingung banget mengenai yang ini sih, lebih spesifiknya sih. Kayaknya kalau yang ini lebih kelihatan jelas kalau ini dibuat agar sama seperti yang poros berputar, jangan sentuh atau kamu bakal digiling atau kayak gimana. Tapi yang ini aku masih bingung. Mungkin ada hubungannya dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya kalau kamu hirup, tapi masih bingung gitu loh. Kenapa mereka buatnya grafik banget? Tapi udah sampai situ aja dulu. Sekali lagi saya ingin berterima kasih pada kalian semua setulus-tulusnya yang telah menonton sampai sini. Ini jelas merupakan salah satu video saya yang kurang serius. Ini cuman saya pengen ngasih lihat kalian beberapa penanda-penanda yang menurut aku menarik. Dari yang jelas dan bahayanya bener-bener clear, hingga yang aneh dan agak abstrak. Video-video saya yang lain itu lebih serius membahas mengenai kasus-kasus mengerikan atau kasus-kasus missing persons kebanyakan atau tragedi lainnya. Tapi ya kalau kalian mau support konten saya, kalian bisa klik like, subscribe, komen, atau bahkan mungkin share videonya. Saya akan sangat mengapresiasinya. Tapi sekali lagi, untuk sekarang itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.